Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matkul Studi Fikih akan mempresentasikan makalah yang membawakan materi tentang sumber-sumber dan dalil fikih yang mukhtalaf, maslahah mursalah, urf, istihsan, istisab, qaul sahabi, syar'un man qablana. Di sini saya dengan teman saya dengan Mas Rasid. Sini saya Khalid Fahrudin dengan NIM 2006051100029 dan teman saya Muhammad Rashid Rifai dengan NIM 26051101229. Kita akan mempresentasikan yaitu kita masuk ke tentang mukhtalaf sendiri. Ada 6 di sini. Yang pertama yaitu maslahah mursalah, yang kedua yaitu urf, yang ketiga itu istihsan, yang keempat itu istisab, yang kelima yaitu qaul sahabi, dan yang terakhir syar'un man qablana. Kita masuk ke definisi, yaitu yang pertama itu tentang definisi maslahah mursalah. Secara bahasa, arti al-maslahah al-mursalah ialah kemaslahatan yang tidak terikat. Kita masuk ke yang urf, definisi urf sendiri. Pengertian urf sendiri lebih umum dibanding dengan pengertian adat. Karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka. Kita masuk ke yang istihsan. Istihsan pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Yang keempat, istishab. Istishab yaitu menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Yang selanjutnya, qaul sahabi. Qaul sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, syar'un man qablana. Syar'un man qablana adalah hukum yang disyariatkan Tuhan kepada umat-umat sebelum kita yang diturunkan melalui para nabi dan para rasul untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat pada waktu itu. Kita masuk ke macam-macamnya. Yang pertama itu macam-macam maslahah mursalah. Yang pertama dari segi kandungan maslahah. Ada maslahah al-ammah dan juga ada maslahah al-khosso. Kita masuk ke macam yang kedua dari segi berubah atau tidaknya maslahah. Yang pertama di sini ada maslahah al-thabitoh. Yang kedua yaitu ada maslahah al-mutaghayyirah. Kita masuk ke macam yang ketiga. Di sini ada tingkatan maslahah mursalah. Yang pertama yaitu ada tingkatan yang pertama ada maslahah daruriyah. Ya, yang kita masuk ke tingkatan yang kedua di sini ada maslahah hajiyah. Kita masuk ke tingkatan yang ketiga yaitu ada maslahah tasniyah. Selanjutnya, macam-macam dari urf. Macam-macam dari urf. Yang pertama ada yang ditinjau dari segi buruknya, yaitu berupa urf sahih dan juga urf fasid. Yang kedua ditinjau dari segi objeknya, yaitu ada urf bil lafzi dan urf bil amali. Dan yang terakhir ditinjau dari cakupannya, yaitu ada urf al-am dan urf al-khos. Kita masuk ke macam-macam yang istishab.
Istishab yang pertama yaitu istishab ibahah asliyah. Pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah mubah atau boleh selama tidak ada bukti yang melanggarnya. Kita masuk ke yang kedua, istishab baro'ah asliyah. Pada dasarnya setiap orang terbebas dari tuntutan atau kesalahan selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. Kita masuk yang ketiga yaitu istishab hukmi. Pada dasarnya hukum segala sesuatu tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Kita masuk yang terakhir istishab wasfi. Pada dasarnya sifat dari segala sesuatu masih berlaku sebelum ada bukti yang mengubahnya. Saja ada qaul sahabi. Terdapat ulama yang mengklasifikasikan pendapat sahabat menjadi 4 bentuk. Yang pertama yaitu fatwa sahabat yang bukan hasil ijtihadnya, tetapi kemungkinan besar berasal dari Rasulullah. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati oleh mereka semua. Hal ini dikenal dengan ijma' sahabat. Yang ketiga, ada mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Fatwa sahabat dapat dijadikan pegangan generasi sesudahnya. Sedangkan yang keempat yaitu ada mazhab Mu'tazilah, Syiah, dan sebagian Hanabilah, bahwa fatwa sahabat tidak dapat dijadikan sebagai pegangan generasi sesudahnya. Kita masuk ke macam-macam syar'un man qoblana. Yang pertama yaitu yang masih dipakai. Di sini yang masih dipakai itu ada syariat umat terdahulu yang sampai saat ini masih sering diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk ke yang ditinggalkan. Di sini ada syariat umat terdahulu yang sudah dipakai oleh umat Nabi Muhammad SAW. Begitu, terima kasih dari kami. Saya Khalid Fahrudin dan teman saya Muhammad Rashid Rifai. mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selesai.